alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah adik-adik semuanya ya, dan terkhusus Dr. Nur yang sudah hadir ya, ikut mendampingi. Terima kasih atas kerawuhannya. Mari kita awali bersama dulu dengan membaca basmalah dan doa belajar. Silakan di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga 100 menit ya. 2 jam ke depan ya kita bisa memanfaatkan waktu untuk tujuan yang baik ya, dalam rangka ibadah pada Allah. Semoga tercatat sebagai amal soleh kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Bagi yang mau mengajar juga semoga tercatat menjadi amal jariah kita bersama ya. Saya share PPT-nya ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Dek? Sudah, Dokter. Tidak kepotong? Tidak. Ya, ini cepat saja ya. Kita hanya punya waktu sampai jam 9, jam 10, maksimal lebih 3 nanti. Tujuan yang akan kita capai pada praktikum kali ini adalah ya, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan nih macam-macam stadium telur dan cacing dewasa dari Ascaris lumbricoides ya. Kemudian telur dan juga dewasa dari cacing Trichuris trichiura ya. Kemudian cacing Enterobius vermicularis ya. Nah, di 3 ini kita bisa mengidentifikasi stadium telur, cacing, dan membedakan jantan dan betina ya. Kemudian untuk 3 spesies lagi yaitu Necator americanus, Ankylostoma duodenal, dan Strongyloides cercoraris ya, ini merupakan cacing termasuk kelompok cacing tambang ya. Ini kita harus bisa mengidentifikasi dari tidak hanya telur dan cacing dewasanya saja, tidak hanya membedakan jantan dan betinanya saja, tapi juga larvanya ya. Ada 2 macam larva rhabditiform dan larva filariform ya. Karena stadium infektifnya ini adalah larvanya ini ya. Baik. Kemudian helmin kita bagi menjadi 2 kelompok berdasarkan keterlibatan tanah di dalam perkembangannya. Ada yang soil transmitted helmin ya, cacing yang ditransmisikan ya lewat tanah ya. Yaitu ada Ascaris, Trichuris trichiura, Ankylostoma duodenal, kemudian Necator americanus dan Strongyloides cercoralis. 5 ini melibatkan tanah untuk pematangan dari telur dan juga perkembangan dari larvanya. Yang kedua non soil, ya, tidak membutuhkan tanah, bisa langsung infeksius, yaitu Enterobius dan Trichinella spiralis. Tapi yang Trichinella ini tidak kita masukkan dalam praktikum kali ini ya. Jadi hanya sampai Enterobius vermicularis ya. Jadi STH ya, yang soil transmitted ini penularannya melalui tanah. Karena tanah menjadi media pematangan telur untuk menjadi infektif ya, juga pematangan dari larvanya. Telur menetas menjadi larva rhabditiform, larva filariform. Nah, larvanya itu akan menginfeksi ya. Jadi selain untuk pematangan telur ya, juga untuk perkembangan larva. Kemudian langsung saja ke suhu optimum ya, ini rata-rata suhu hangat ini ya, maka masuk dalam kelompok penyakit tropis ya, penyakit yang disebabkan oleh agen parasit ya. Ini kalau di negara yang suhunya lebih panas dari ini, misalnya di gurun Sahara gitu ya, atau di kutub ya, ini bumbuan iso urip ini ya. Jadi optimum untuk pertumbuhannya suhu di negara kita ini pas banget ya. Nah, ini adalah
bolus askaris ya. Jadi askaris ini kalau jumlahnya banyak di dalam usus halus ini bisa saling runtel, saling ruwet ya, membentuk bolus dan menyebabkan sumbatan atau obstruksi ya. Kalau obstruksi oleh cacing kemudian ususnya menjadi lumpuh ya, tidak bisa peristaltik, pasase ususnya terganggu, maka terjadi ileus obstructivus ya, et causa bolus askaris ya. Ini termasuk ya sering terjadi ya. Kemudian siklus hidup, kita penting mempelajari siklus hidup untuk apa? Untuk dalam rangka untuk memangkas rantai penularannya ya, rantai penularannya dipangkas dari ini. Kalau tidak tahu siklusnya ya bagaimana kita bisa mencegah ya. Jadi kotoran manusia yang dibuang sembarangan ini menyebabkan kalau ada telur yang terikut pada feses orangnya cacingan ya, ini akan masuk ke tanah, mencemari tanah lingkungan. Terjadi pematangan terus sampai menjadi telur yang berembrio ya sudah matang, kemudian perilaku yang tidak sehat, tidak suka cuci tangan, kemproh, kukunya panjang, tidak nyunah ya. Ini makanan bisa termakan ya yang mengandung telur cacing tadi. Kemudian masuk ke lambung, pecah oleh asam lambung, oleh pepsin lambung, kemudian disempurnakan digestinya di usus halus ya, di duodenum ada enzim proteolitik ya, sehingga keluarlah si cacing ini ya menjadi larva. Larva ini akan menembus mukosa usus halus, ikut sirkulasi darah, masuk ke kapiler paru, menembus alveoli paru, akhirnya dia migrasi ke bronkiolus, bronkus ya, ke trakea. Pergerakan di trakea menimbulkan gatal, batuk-batuk, kemudian ditelan. Nah, ditelan kemudian dewasa di usus halus ya. Jadi untuk askaris ini ada siklus hidup yang melalui paru-paru. Ini catatannya ya. Kemudian telur. Untuk telurnya ada 3 lapis ya. Albuminoid, ya, kitin, membran, vitelin ya. Albuminoid ini yang menyebabkan bagian luarnya berbenjol-benjol kasar nih ya. Ya, ukurannya rata-rata 60 kali 45 mikron ya. Di dalamnya berisi sel germinativum atau embrio yang belum membelah. Nanti kalau sudah matang berisi embrio ya. Bisa telur yang dekortikasi, lapisan albuminoidnya hilang sehingga mulus ya, halus permukaannya, tidak ini ya, tidak ada benjol-benjol. Ini telur fertil, bentuknya itu lebih oval ya, lebih bulat ya, tidak terlalu panjang. Ini yang berlapiskan albuminoid ya, benjol-benjol tidak rata. Ini yang dekortikasi ya, hilang bagian luarnya. Kemudian ini tinggal lapisan kitin ya, dan membran vitelin ini sulit untuk dilihat. Ini berisi apa namanya, massa germinativum yang kemudian akan berkembang menjadi embrio. Ini yang sudah matang kita lihat sudah berbentuk embrio ini ya, telur matang, ada larvanya, ada calon-calon bayinya ya. Nah, kemudian ini telur infertil. Jadi ada 3 bentuk ya, telur fertil yang masih ada albuminoid, telur fertil yang decorticated, ada telur infertil. Yang infertil itu bentuknya lebih panjang, benjol-benjol juga ya, berarti ada albuminoidnya ya. Isinya itu enggak jelas, isinya bentuknya enggak jelas. Ini massa disorganisasi ya. Kalau kita lihat ya, ukurannya lebih panjang ya. Terus cacing dewasanya ya, ini merupakan nematoda terbesar ya di manusia, parasit terbesar ya. Ada garis longitudinal sepanjang badannya, kemudian ada kutikula bergaris-garis melintang ya. Jadi seperti apa ya? Seperti cincin-cincin gitu ya. Ini kutikula bergaris melintang ya. Kemudian ujung anteriornya ada 3 buah labia atau bibir. Ujung posterior melengkung ke ventral ya. Ini pada yang jantan, dia standby melengkung ke ventral, bagian ekornya. Yang betina lebih besar daripada yang jantan ya. Vulva terletak di tengah, lebih kurang sepertiga anterior tubuh. Ya. Nah ini, kalau kita lihat ini apa jantan apa betina ya. Ya. Ini ekor, ya kalau dia
melengkung ke ventral berarti jantan. Ini kayaknya betina ya. Ini bagian mulutnya ada 3 buah bibir ya. Nah ini ya, ini yang betina, ini yang jantan ya. Ekornya melengkung ke ventral seperti ini ya. Terus yang kedua TT, Trichuris trichiura. Telurnya khas sekali, bentuknya seperti tong atau barrel shape ya. Ada 2 lapis berwarna coklat sampai coklat gelap ya. Di kedua ujungnya ada seperti mukoid plak ya, ada tutup atau mukoid plak. Ini bentuknya bagus sekali ya. Ya, seperti tempayan ya. Ini mukoid plaknya. Ya. Sekali lihat tidak akan pernah lupa selamanya ya. Cacing dewasanya bentuk seperti cambuk, ini juga khas bentuk cacingnya ya. Yang jantan lebih kecil dari yang betina sama. Kemudian bagian yang gede itu justru yang buntutnya ya. Bagian yang kecil itu yang kepalanya ya. Seperti ini buntutnya ya. Nah, ini kalau melungker seperti ini berarti yang jantan ya, yang jantan. Nah, ini ya. Ini yang jantan buntutnya ya. Kemudian ini ada spikulanya ya, alat kopulasinya. Ini yang betina ya. Nah, untuk siklus hidupnya ini tidak melalui paru-paru. Jadi cemaran tinja, mencemari tanah, kemudian karena tidak menjaga kebersihan, masalah jamban, tidak punya jamban atau sembarangan BAB, kemudian tidak cuci tangan, ya termakan, kemudian langsung dewasa, tidak ada siklus paru. Yang ketiga Enterobius vermicularis, ini telurnya juga bagus sekali, khas dari bentuk telurnya elips, satu sisi mendatar, satu sisi melengkung, gitu ya. Cacing dewasanya kecil ini ya, kecil seperti parutan kelapa ya. Nah, bagian anteriornya ada 3 labia dan sepasang alai ya. Merupakan pelebaran kutikula ke arah dorsal dan ventral, disebut cephalic alai ya. Pada yang jantan ini lebih kecil ya dibanding yang betina. Ada spicula copulatorius yang jelas ya. Nah, ini yang jantan ya. Ini spicula copulatorius di sini, ini ada alai, jadi kepalanya agak besar, mekrok gitu ya. Ada cephalic alainya. Ya. Itu. Terus siklus hidupnya tidak melalui tanah dan tidak melalui paru. Ya. Jadi bisa langsung reinfeksi ya dari anus ya, dia meletakkan telur, kemudian telurnya bisa menetas di anus, terus dia bergerak masuk lagi ya, atau bisa juga digaruk-garuk karena anak kecil kena tangan termakan ya karena nggak cuci tangan, kemudian menetas dan dewasa. Necator americanus ya dan Ankylostoma duodenale. Ini telurnya bentuk elips, terus ya mirip dengan telur ascaris ya. Tapi ini dindingnya tipis, hanya 1 lapis. Ascaris lebih tebal. Ya. Untuk yang nekator memiliki pasang lempeng gigi, lempeng bedakitin ya, seperti ini kepalanya. Kalau yang ankylostoma ada 2 pasang ya gigi. Kemudian posisinya saat standby, ankylostoma itu membentuk huruf C. Kalau yang nekator membentuk huruf S. Ya. Nah ini perbedaan ya. Ini nekator, ini ankylostoma duodenale. Ya. Gampang yang palingnya duodenale, duo. Giginya 2 pasang ya. Kemudian bursa copulatrix ya. Nah, ini saya tunjukkan saja gambarnya di sini ya. Ini pada daerah ekor ya. Ada bursa copulatrix ya. Ini ada ini ya. Posterolateral ray, kemudian mediolateral. Ini gabung jadi 1. Yang eksternolateral ini terpisah. Jadi di sini pecah jadi 2 ya, pecah jadi 2. Ini 1 sendirian, ini 2 bergabung. Nah, pada ankylostoma duodenal ini terpisah semua. Satu-satu. Ya, itu ya. Itu bedanya. Itu bursa copulatoriusnya ya. Ada 3 rusuk ya, 3 rusuk. Nah, yang ini 1 misah, yang ini 3 misah semua ya. Itu untuk hookworm siklusnya lengkap, jadi dia lewat tanah, kemudian lewat paru juga. Ya.
Strongyloides stercoralis lebih lengkap lagi ya. Ini mirip dengan tadi ya, hookworm, ankylostoma maupun necator ya. Siklus hidupnya lebih komplit seperti ini ya. Wah, bercabang-cabang, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada siklus langsung, siklus tak langsung, dan autoinfeksi. Demikian adik-adik, mudah-mudahan bisa lebih jelas nanti digambar semuanya menurut penjelasan dan bimbingan kakak asisten. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.